orang mau berubah ya kalau dia sendiri menyadari dampaknya kalau dia nggak berubah. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Leadership dan Coaching. Channel ini membahas tentang leadership dan coaching. Kembali lagi dengan aku, Mavis Valeria. Nah, pada hari ini kita akan bahas yang topik seru banget. Tapi sebelum itu, kita saksikan yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nah, teman-teman, pada hari ini kita akan bahas yang topik seru banget. Topik dimana gimana sih cara menjual coaching, tekniknya apa sih? Bingung kan? Nah, kita akan membahas langsung dengan ahlinya nih, Coach Adit. Halo Coach Adit. Halo Mavis. Ya. Iya, nah jadi topik hari ini Coach, gimana sih kita menjual coaching, tekniknya itu apa sih Coach? Ya, jadi kan coaching itu adalah jasa ya. Oh. Jasa, jadi bukan produk barang gitu ya. Jadi cara menjualnya berbeda nih. Oh. Jadi bukan jualan. Kalau produk kan bisa ditunjukin barangnya, dilihatin, dirasain, dicoba gitu ya. Kalau coaching kan nggak bisa gitu ya. Jadi jualnya itu harus dalam bentuk yang apa ya, teknik yang sifatnya itu bisa mendapatkan kebutuhannya klien gitu loh. Oh, teknik Ya, yang makanya digunakannya teknik konsultatif selling gitu ya. teknik konsultatif selling. Teknik apa itu Coach? Jadi kalau konsultatif selling itu adalah teknik berjualan yang perannya para sales itu ya bukan sebagai sales aja, tapi dia juga sebagai konsultan. Oh. Konsultan buat calon prospeknya ya. Itu buat prospeknya kalau konsultan itu kan memberikan menggali kebutuhan dan mendapatkan atau memberikan ini ya solusi ya, jawaban gitu ya kepada si ini. Jadi konsultatif selling itu pada dasarnya adalah teknik berjualan yang menggali kebutuhan prospek sehingga mereka akhirnya menyadari bahwa kebutuhannya itu perlu diselesaikan dengan jasa yang yang dijual oleh si sales tersebut. Oh, berarti untuk closing nih salesnya itu harus tahu problemnya dulu ya? Betul. Coach? Oh, betul. Caranya gimana tuh Coach? Macam-macam sih gitu ya. Macam. Cuman yang penting kan menggali kebutuhannya menggali kebutuhannya si prospek ini ya. Yang kemudian apakah kebutuhannya itu bisa dijawab oleh coaching gitu ya. Kalau dia tahu bahwa kebutuhan itu bisa dijawab oleh coaching, dia pasti akan memutuskan untuk meng-hire seorang coach gitu. Iya sih, benar sih. Ya, jadi teknik yang digunakan yang paling simpel ada nama istilahnya SPIN gitu ya. SPIN. Apa itu Coach? SPIN itu singkatan dari situation, problem, implication, dan need payoff. Situation, problem, implication, dan need payoff ya. Ya. Nah, kalau situation tuh berarti yang menggali tadi ya Coach ya. Jadi tahap pertama dari teknik SPIN ini adalah S-nya ya, menggali situasinya atau mendapatkan situasinya dulu gitu ya, isu yang menjadi permasalahan gitu ya, topik yang terkait dengan permasalahannya klien atau bukan dalam hal ini belum klien ya, jadi masih sifatnya prospek lah gitu. Masih prospek. Nah, kalau tahap problem itu adalah tahap di mana betul-betul menggali problemnya. Problem itu baru menggalinya ya? Iya, situasi itu kan situasi yang sedang dihadapi. Problem itu mencari tahu apa yang menjadi akar masalahnya. Oke. Kalau implication tadi Coach? Implication adalah mencari tahu dan menggali apa implikasinya kalau problem ini terus-menerus terjadi gitu loh. Kayak ininya ya, jalan keluarnya itu yang mana gitu? Belum. Bukan. Belum. Belum. Jadi pada saat problem itu sudah ditemukan akar masalahnya, kita gak tanya lagi kalau problem ini terus ya terjadi, apa dampaknya buat bisnis kamu, apa dampaknya jadi apa implikasinya buat diri dia gitu. Itu implication. Kalau yang berarti yang tinggal terakhir nih need payoff ya Coach tadi ya. Kalau need payoff berarti ya kalau misalnya problem ini selesai gitu ya. Kalau misalnya saya berhasil menyelesaikan problem ini dan ya atau kalau coaching bisa berhasil menyelesaikan situasi ini, ya apa dampaknya buat dia juga gitu loh. Jadi apa yang terjadi kalau tidak
terjadi kalau problemnya berjalan terus, dan apa yang terjadi kalau problemnya selesai. Jadi implication dan payoff itu gitu. Dua sisi Oh. mata uang ya. Oh, tadi maaf Coach, implication kan apa yang terjadi kalau masalah ini masih berlanjut ya, Mm. benar. Kalau need payoff tadi gimana Coach? Iya, apa yang terjadi kalau masalah ini selesai. Oh, apa yang terjadi kalau masalah ini selesai? Mm-mm. Oh, itu teknik Jadi jualan coaching iya, ya? jadi lebih ke pleasure-nya ya. Oh, Kalau pleasure. kalau menggali implikasi kan pain-nya. Oh, pain. Pain-nya Implikasi apa to nih pain. gitu ya. Kalau misalnya dia terus-menerus menderita seperti ini. Mm, Derita apa yang akan dia terus alami kalau problemnya terus terjadi. mm. Ya, terus jangan hanya deritanya, dia juga kita harus kasih clear gitu supaya dia clear juga pleasure-nya kalau problemnya selesai gitu. Oh, berarti untuk sales prospect coaching tentang coaching ini ya, kelas Mm-mm. coaching harus menghadapi 4 tahap itu dulu, Ya, melewati 4 tahap itu dulu. menjalani itu. Oh, berarti kayak misalnya aku tahu menanyakan situasi terlebih dahulu, bener ya Iya. gitu, situasi, terus menggali akar masalahnya, Ya, terus saya bilang, oh ini ibu kalau ibu tidak menggunakan coaching akan terjadi seperti ini, itu implication ya coach kayak gitu ya? ya. Jadi bukan kita yang kasih tahu Oh, dampaknya bukan seperti kasih ini, tahu. kita harus tanya ke dia. Oh, kita yang tanya. Apa Oh, dampaknya nih, Bu, kalau misalnya masalah ini terus berlanjut gitu. oh kita tanya. Ya, Need payoff juga ditanyakan atau iya. oh ditanyakan juga. Berarti tanyanya seperti ibu kalau mengikuti coaching akan seperti apa hasilnya begitu coach atau Iya, ditanyanya ya kalau problem ini nggak ada, apa dampaknya buat Ibu? oh kayak gitu. Ya, kalau entah bagaimana ternyata masalah Ibu ini selesai, gimana? Atau kalau misalnya masalah ini kalau Ibu berhasil menyelesaikan ini dengan cara coaching, apa dampaknya buat Ibu gitu. Ya. Nah, jadi untuk para sales apalagi yang menjual kelas coaching ya, Mm-mm. harus banget menguasai 4 ini apa spin, Iya. situation, problem, Mm-mm. implication, dan need payoff. Iya, Bener kan coach? betul. Oh ya kan tadi 4 ini ya coach, 4 cara, 4 Mm. langkah. Kenapa sih kita harus mengimplikasi tuh, kenapa need payoff itu kenapa sih? Kan tadi situation dan problem karena untuk mengetahui akar masalah ya. Mm-mm. Kalau implication dan need payoff itu buat apa sih? Jadi ini kita lagi ya, kembali ke sifat dasar manusia ya. Orang mau berubah ya kalau dia sendiri menyadari dampaknya kalau dia nggak berubah gitu. Dia harus tahu dulu gitu. Jadi dia harus menyadari dampaknya kalau berubah, dan dia juga harus menyadari dampaknya kalau berubah. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Jadi pain, kesakitan yang dia alami itu kalau nggak berubah apa? Itu yang membuat dia mau berubah gitu. Kalau dia menyadari kesakitannya apa. Ibaratnya kalau orang mau ke dokter gigi karena sakit gigi kan, nggak tahan dengan sakit giginya, baru dia mau ke dokter gigi walaupun dia ngeluarin uang banyak gitu kan untuk pengobatan giginya. Karena dia sakit gigi, dia mau nggak mau dia harus mengeluarkan uang itu. Jadi itu motivasi dia untuk ke dokter gigi, karena dia merasakan sakitnya gitu ya. Kedua, dia juga harus manusia itu juga ada yang cenderungnya itu lebih termotivasi karena pleasure kalau dia berhasil menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi lebih ke pleasure-nya. Jadi reward-nya misalnya, atau kenikmatan apa yang akan dia dapat kalau dia menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi kenikmatan apa yang didapat kalau dia giginya udah nggak sakit lagi misalnya gitu ya, giginya udah sembuh. Kenikmatannya dia bisa makan es krim lagi, bisa makan banyak gitu ya. Jadi ada orang yang cenderung dia termotivasi karena rasa sakit, ada yang orang cenderung termotivasi karena ada rasa nikmat gitu. Jadi makanya dua-duanya gitu loh, supaya karena setiap orang itu dua hal ini pasti ada, tapi mungkin frekuensinya intensitasnya ya yang berbeda. Mungkin ada si A ini dia lebih termotivasi tuh 70% karena rasa sakit, 30%-nya karena rasa nikmat gitu ya. Ada juga si B kebalikan, mungkin yang 30%-nya dia hanya dari rasa sakit, tapi 70%-nya karena lebih semangat kalau dia lebih membayangkan rasa nikmatnya gitu ya. Jadi dua-duanya ini harus kita gunakan, karena kan kita nggak mana tahu nih setiap orang yang ada yang ketemu kita itu dia lebih yang arah mana. Jadi dua-duanya dipakai gitu. Iya benar sih coach. Ada nggak sih kasus di mana udah menggunakan teknik spin, tapi dia tidak, kliennya atau sedang prospek tidak menyadari kalau dia itu ada implication dan need payoff-nya. Jadi cuman kayak aku mau mengcoaching timku nih,
Tapi aku nggak tahu konsekuensinya apa gitu loh. Ya kalau kayak gitu, ya itu mungkin permasalahannya nggak penting-penting banget sih buat dia kali ya. Oh iya sih. Jadi dia juga mungkin kalau kayak gitu mah nggak usah diterusin ya. Oh Walaupun jarang sih, saya nggak ada Oh. sih ya orang. Pasti dia tahu kok masalah ini apa. Cuman apakah itu cukup kuat buat dia untuk mau akhirnya memutuskan untuk meng-hire seorang coach itu sih gitu ya. Kalau ditanya apa sih dampaknya kalau misalnya masalah ini tetap terjadi, dia bilang ya seperti ini sih coach gitu. Tapi nggak apa-apa juga sih, saya juga oke-oke aja. Nah kalau kayak gitu kan dia merasa nggak penting-penting banget Iya, ya. bener Masalahnya sih. dia masih bisa toleransi gitu kan. Bener. Terus ngapain gitu kan? Mm-mm. Kita juga ngapain juga meng-coach seseorang yang Mm-mm. motivasinya rendah gitu. Iya sih, bener sih. Jadi kalau ada klien atau calon customer seperti itu, mending salesnya udahan aja gitu ya coach? Iya, ya Udahan udahlah. aja. Ya kalau mau gali lagi ya, Heeh. silakan aja sih gali-gali lagi. Siapa tahu dapat ya. Oh iya, bener-bener. Kayak semacam kayak ditakut-takutin gitu. Iya sih. Digali-gali terus sehingga dia Bener sih. menemukan hal yang, tapi kan apa ya? Hal seperti itu nggak semuanya bisa gitu ya. Merasakan kayak gitu. Jadi Bener. ya sudahlah gitu. Oh jadi berarti untuk para sales nih, apalagi yang ingin menjual tentang coaching ya, Ya. harus banget menguasai teknik SPIN. Kita ulang Ya. lagi, situation, problem, implication, dan need payoff. Ya. Kalau kamu nonton video ini pasti kamu langsung jago deh, apalagi diajarin sama Coach Adit. Oh ya Coach, kalau mau belajar tentang coaching gini di mana sih Coach? Ya jadi Corpora Consulting punya pelatihannya, pelatihan coaching yang sudah diakreditasi oleh ACF ya, 66 jam. Itu silakan buka di website www.corporaconsulting.com. Oh tuh, Gitu. mau yang belajar lebih dalam, mau jadi kayak sampai Coach Adit, corporaconsulting.com. Oke, sekian dari aku Miss Valeria dan Saya Aditya Wijaya. terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.